Sebenarnya aku kepala keluarga Lin. Paman besarku adalah Kaisar Naga Utara. Suyun, maaf sudah lama menyembunyikan ini darimu. Besok aku akan bawa kamu pulang. Bibi, Bocah nakal, kamu pergi berapa lama? Kapan pulang? besok saja. Besok aku kasih kejutan buat kamu. Lin Feng, cepat ke sini. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Bibi, besok saja. Besok aku kasih kejutan buat kamu. Kepala keluarga kembali besok. Beritahu keluarga besar Daxia ikut jamuan penyambutan. Yang terlambat akan diusir dari Daxia. Korban kepalanya terbentur, dia jadi koma. Menyerahlah. Dokter, aku mohon padamu. Tolong selamatkan dia, dok. Kecuali ada mukjizat. Kalau begitu aku tunggu di sini untuknya. Aku menunggu keajaiban terjadi. Biaya lanjut pengobatan. Kamu sanggup bayar? Aku akan cari cara dapat uang. Dasar sampah setengah tahun belum temukan kepala keluarga. Kita sudah cari ke seluruh Daxia. Kalau begitu cari ke seluruh Asia. Baik. Kepala keluarga pengganti sudah 3 tahun hadiah 50 miliar, sampai sekarang belum ada yang dapat. Lin Feng, kamu di mana sebenarnya? Bos, mananya minuman? Datang. Mau apa kamu? Aku pegang kamu itu menghargaimu, jangan kelewatan. Aku sudah punya pacar. Namanya Lin Feng. Namaku juga Lin Feng, biar kakak sayang kamu. Pergi. Bulan ini masih kurang 500.000 rupiah untuk biaya medis Lin Feng. Masih kurang 500. Bagaimana ini? Sini. Ini upahmu hari ini. Besok kamu tak perlu kerja lagi. Kenapa? Pelanggan cuma mau sentuh pantatmu sebentar. Kamu malah ribut sama dia. Gimana aku bisa bisnis kalau begini? Kamu pikir kamu sangat berharga? Kamu pikir kamu siapa? Lin Feng. Kapan kamu bangun? Suyun, aku mau bawa kamu pulang. Suyun, aku mau kenalkan kamu ke keluargaku. Ki, apa keajaiban benar akan terjadi? Dr. Zhang, pasien vegetatif 8 tahun itu ada tanda-tanda respon. Sehari dia cuma kerja segitu. Kenapa dia harus dibayar sama kayak kita? Karena cantik, siapa tahu dia ngapain aja sama mandor. Kamu masih muda, kenapa ambil kerja seberat ini? Gajinya besar. Buat apa uang sebanyak itu? Pacarku dirawat di rumah sakit. Biaya rumah sakit per bulan lebih dari 10 juta. Kalau nggak cari uang, gimana dong? Kamu itu yang merawat pacar yang koma selama 8 tahun, tak pernah meninggalkannya, yang pernah masuk berita itu. Ini sampai masuk berita juga. Zaman, sekarang orang kaya kamu benar-benar jarang. Lawang Xiao Liu, kalian semua sini. Ini dia cewek yang masuk berita itu, merawat pacar yang koma selama 8 tahun. Adik, kamu sungguh luar biasa. Ini tanda terima kasihku. Tolong terima, ayo terima saja. Direktur Zhang. Direktur Zhang, Lin Feng sudah sadar. Belum. Tapi suster yang jaga semalam lihat ada tanda-tanda sadar, ini kabar bagus. Serius? Lin Feng benar bisa sadar lagi? Butuh waktu berapa lama? Belum pasti, cuma tanda-tanda. Mungkin setahun. Mungkin 3 tahun. Aku tidak takut, aku sudah menunggunya 8 tahun. Tunggu 8 tahun lagi, kenapa tidak? Oh iya, ini dari rumah sakit pusat kami. Semua tenaga medis sedikit perhatian. Tidak usah, tidak usah. Selama ini kalian sudah banyak membantu kami. Ambil saja, kamu juga sudah berjuang keras. Mengalami hal seperti ini. 8 tahun. Biasanya keluarga sudah menyerah. Kamu sendiri itu keajaiban.
Suyun sedang menungguku. 8 tahun. Dia menungguku 8 tahun. 8 tahun ini bagaimana dia menjalani semuanya? Maaf, Suyun. Aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Andai aku bisa bangun akan kurelakan Lin grupku untuk menebus semua penderitaanmu selama 8 tahun ini. Dia sudah sadar. Lin Feng. Lin Feng mau bilang apa? Aku di sini mau ngomong apa? Aku ingin menikahimu. Aku ingin menikahimu. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan menjadikanmu Nyonya Lin. Dia memang menunggu kata-kata itu darimu. Hidup ini tak banyak 8 tahun. Dia hanya ingin menikah denganmu. Besok aku akan melamar. Besok aku akan gunakan kekuatan terbesar di dunia ini untuk menjadikanmu pengantin paling bersinar. Oke. Aku ngerti kamu nggak sabar. Tapi, Lin Feng, kamu baru saja sadar kamu harus tetap di sini sebulan baru boleh keluar rumah sakit. Tubuhmu masih butuh waktu. Meski aku harus di atas tandu atau duduk di kursi roda, aku tetap akan melamar. Seperti yang kalian bilang, hidup ini jarang ada 8 tahun kedua aku nggak mau kamu nunggu lebih lama. Aku mau kamu jadi penguasa keluarga terbesar di Provinsi Barat Daya. Aku ingin semua tokoh dan keluarga kaya di dunia datang saksikan cinta kita. Aku ingin seluruh dunia berputar di sekitarmu. Besok aku akan meminta orang tuaku untuk melamarmu. Percayalah padaku. Omong kosong yang dia katakan. Mungkin hanya adegan dalam mimpinya. Kamu nggak beneran percayakan. Direktur Zhang, terima kasih atas bantuan Anda selama ini kepada kami. Besok Lin Feng mau melamar di rumahku, aku ingin undang Anda jadi saksi. Dia 8 tahun baru bangun, jalan pun belum kuat. Bagaimana dia bisa melamar? Sekalipun dia bilang-bilang keluarga kaya berebut memberi hadiah itu semua hanya omong kosong, tapi dia bilang besok mau menikahiku. Itu pasti benar. Aku juga nggak sabar seperti dia. Aku akan melamar ke orang tuamu. Percayalah padaku. Aku Lin Feng. Aku di Jiangcheng. Pengganti kepala keluarga kita pergi sejauh benua Afrika, tapi tetap belum menemukan jejak kepala keluarga. Cari lagi, walau harus membalik seluruh bumi, kita harus temukan Lin Feng. Siap. 8 tahun lalu kamu bilang akan kembali, tapi tiba-tiba hilang tanpa jejak. Bocah nakal, kamu sebenarnya di mana? Keluarga Lin sudah ribuan tahun, keluarga terkaya di dunia, dan kamu menguasai semua ilmu Lin, menyatukan semua keahlian. Kamu kepala keluarga Lin. Keluarga Lin tak bisa tanpamu. Bibi, Dasar bocah nakal, selama 8 tahun ini, kamu kemana saja? Tahu tidak semua orang sedang mencarimu. 8 tahun ini aku jadi aku ada di Jiangcheng. Apa? Ada seorang gadis merawatku 8 tahun namanya Suyun. Besok aku akan resmi lamar ke orang tuanya. Keluarga ini 8 tahun terakhir. Sudah banyak berkorban untukku, mulai besok aku mau buat Suyun jadi wanita paling bersinar di dunia ini. Aku mau buat keluarga biasa ini langsung jadi sukses, jadi keluarga paling kaya di seluruh Provinsi Barat Daya. Akan kubayar dengan seluruh kekuatan Lin untuk hapus semua penderitaan Suyun selama 8 tahun. Tuan muda, sudah ditemukan pernah masuk berita malam Jiangcheng. Nama gadisnya Suyun. Ini salahku. Padahal sudah masuk berita, tapi kita malah tidak sadar. Di dunia ada wanita luar biasa yang setia tak tergoyahkan. Kalau kamu yang 8 tahun, istrimu bakal tunggu kamu 8 tahun juga. Jangan bilang 8 tahun, setahun saja, dia pasti nikah lagi. Tapi Suyun ini justru dari keluarga biasa. Status keluarganya beda jauh, ada aturan keluarga Lin tidak boleh menikah dengan orang biasa. Tapi menurutku, semua wanita kaya di dunia ini bersama-sama pun tak bisa menandinginya. Pengganti kepala keluarga. Dia bukan dari keluarga kaya jadikan, dia keluarga kaya. Lin Feng bilang akan buat keluarganya bangkit semalam menjadi keluarga terkaya di Provinsi Barat Daya. Sampaikan perintahku. Kami siap laksanakan. Umumkan ke seluruh penjuru segera ke Jiangcheng untuk melamar. Hormati keluarga Su dengan cara tertinggi, rayakan seluruh negeri biar semua orang tahu. Aku ingin dunia tahu keluarga Lin akan kedatangan nyonya utama paling bersinar dalam 1000 tahun. Namanya Suyun. Kalau kau terus buang waktu, dengan si koma ini aku bakal putus hubungan ayah anak denganmu. Makanannya sudah siap belum? Sebentar, cepat. Kenapa bahkan telur saja tidak ada? Uang hasil jual sayur bulan lalu, kamu diam-diam kasih lagi untuk biaya medis orang yang jadi koma, masih tega makan telur.
Aku cuma punya satu anak perempuan, dia tetap mau bertahan di situ. Aku bisa bantu sedikit, ya bantu. Selagi masih bisa bergerak. Selama ini selalu ada orang asing yang bantu bayar biaya rawat inap Lin Feng. Itu ayahku. Putuskan hubungan ayah-anak. Ayah, ibu. Makasih kalian. Sudah 8 tahun nggak pulang. Pulang mau apa? Dia sudah sadar. Apa? Lin Feng sudah sadar 2 jam lalu. Tepat jam 8.50 Lin Feng sadar. Kata pertama setelah sadar. Dia mau datang lamar aku. Dia mau nikahi aku. Benar-benar sudah sadar. Bagus kamu sudah sadar. Sudah 8 tahun menunggu. Akhirnya keinginan tercapai. Ayah, ibu. Terima kasih. Besok dia akan melamar. Besok dia akan membawa orang tua ke sini untuk melamar. Besok, aku harus bicara serius sama anak itu. 8 tahun ini putriku. Sudah melalui banyak hal. Ayah, Besok aku harus bilang padanya mulai besok. Kalau dia sakiti putriku, aku akan berjuang dan menuntut dia. ayah. Ayah setuju ya? Iya. Ngapain bengong? Ayo kabarin teman saudara. Iya. Akhirnya masa sulit berlalu. Keluarga kita akhirnya lewati masa sulit. Ayah. Terima kasih. Terima kasih apa? Yang penting kamu bahagia. Halo Lily. Halo adik. Apa? Kamu mau nikah sama orang koma itu? Dia bukan orang koma. Dia sudah sadar. Begitu sadar, dia langsung bilang besok mau datang ke rumah untuk melamar. Seorang orang cacat datang melamar ke rumahmu, apa yang perlu kamu hebohkan? Dulu aku kenalkan Sukyun sama bos besar bernilai jutaan. Kamu juga gak segitu heboh. Besok Lin Feng katanya mau undang semua tokoh terkenal buat jadi saksi. Baru sadar dari koma ngomong kayak mimpi kalian malah percaya juga. Kenapa keluargamu naif banget sih? Pantas saja kalian miskin kalau Lin Feng punya latar belakang keluarga kuat. 8 tahun ini kok gak pernah dicari. Sudah, aku ngerti. Besok aku bakal bawa suamiku juga. Sekarang suamiku adalah pegawai Wanyao Group. Kamu tahu Wanyao Group kan? Aku gak tahu. Itu aja gak tahu. Perusahaan terbesar di Barat Daya. Milik keluarga Lin, bangsawan nomor 1. Kalau Suyun benar-benar menikah sama orang yang gak punya uang dan latar belakang, itu baru benar-benar menyakitkan. Gimana kalau dia kenalin kamu lagi sama yang baru, di sekitarnya itu? Semuanya orang kaya atau berpengaruh. Orang-orang besar loh. Halo. Gak perlu. Aku cuma mau Lin Feng. Keluarga Lin. Beruntung banget ada perempuan luar biasa di dunia ini, Suyun. Aku Lin Zan di sini menulis surat pernikahan sendiri, memberitahu langit, memberitahu dunia bawah juga, dan diberitahu ke leluhur semuanya. Semua leluhur keluarga Lin diberitahu. Lin Feng adalah generasi ke-30 keluarga Lin. Dia benar-benar memahami ilmu leluhur. Tapi karena satu kecelakaan, dia koma dan hilang selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu, beruntung gadis keluarga Su merawatnya dengan sungguh-sungguh. Sampai langit dan bumi pun terharu. Perasaannya sungguh tulus. Akhirnya mereka menikah dengan bahagia. Orang yang saling mencintai akhirnya bersama. Sepanjang hidup, gak ada penyesalan. Ini takdir yang sudah diatur. Jodoh mempertemukan kita. Kami benar-benar memberi restu. Mulai hari ini, Jiang Cheng Suyun resmi jadi bagian keluarga Lin. Keluarga Lin datang ke Jiang Cheng untuk melamar. Bersatu dengan keluarga Su Jiang Cheng jadi besan. Berangkat. Lamaran di Jiang Cheng. Hormat melepas Raja Naga. Ini surat nikah tulisan tangan Raja Naga. Tetesan tintanya tak ternilai harganya. Raja Naga sudah 20 tahun berhenti menulis. Terakhir kali menulis itu saat penobatan Raja Eropa. Butuh 3 tahun membujuk, baru dia mau tulis pidatonya. Punyaku, semuanya milikku. Sisakan sedikit buatku. Punyaku. Aku hampir sampai. Suyun, sudah siap? Aku sudah siap. Hari ini, semua mata akan tertuju padamu. Aku siap. Ayo datanglah. Seluruh dunia tertuju padaku. Ngakak banget deh. Orang gak tahu kira kamu pewaris keluarga Lin. Masih muda ya kan? Lily, kamu datang. Kamu benar-benar mau menikah dengan orang koma itu? Aku dengar hari ini dia mau semua orang fokus padamu. Cuma begitu? Itu semua gak penting buatku. Asal itu Lin Feng, sudah cukup. Ngaco banget. Mana suamimu yang koma itu? Kenapa nggak kelihatan? Oh iya, katanya marganya Lin. Kebetulan, bos besar di grup Wanyao tempat suamiku kerja juga bermarga Lin. Bedanya, dia dari keluarga Lin yang terkenal. Lily. Dia sudah koma gitu. Kenapa kamu masih sindir dia?
Suyun, kenapa kamu sebodoh itu masih setia padanya? Asal dia orangnya, aku rela seumur hidup menunggu. Suyun, memilih laki-laki juga butuh kemampuan. Lihat suamiku. Karyawan tetap grup Wanyao secara resmi dipekerjakan. Gaji tahunan 800.000. Kebetulan saja dilirik lagi oleh atasan petinggi grup Wanyao, minat kamu, dia mau kenalin kamu ke manajer menengah grup Wanyao. Tapi kamu nggak mau. Menurutku, Lin Feng nggak kalah dari siapapun. Nggak kapok juga. Aku mau lihat. Setelah kamu nikah, apa kamu akan menyesal? Ketua grup Wanyao, Lin Wanyao, salam hormat pada kepala keluarga. Selamat datang pulang, kepala keluarga. Selamat datang pulang, kepala keluarga. Sudah sejauh mana persiapannya? Laporan untuk kepala keluarga. Atas nama kepala keluarga, Lin Xin membawa 3 hadiah lamaran. Akan segera tiba. 100 kepala keluarga besar Daxia juga sudah berangkat. Hotel bintang 8 Jiangsheng juga sudah siap. Siap menyambut Nona Su kapan saja. Kapan saja siap menyambut Nona Su. Ayahku membawa hadiah lamaran pertama. Segera tiba. Baik. Berangkat melamar. Hari ini aku akan buat keluarga Su yang hanya keluarga biasa jadi keluarga kaya dalam semalam. Siap, kepala keluarga. Aku tidak setuju Suyun tidak boleh menikah dengan orang koma. Dia bukan koma. Lin Feng sudah sadar. Tetap saja tidak bisa orang koma meski sadar mana punya banyak uang mahar saja tidak mampu. Kenapa Suyun harus menikah dengannya? Suyun menikah dengannya juga tidak masalah, biar Lin Feng keluarkan 800.000, kalau tidak, lupakan saja. Benar. Setidaknya 800.000. Tapi soal 800.000 itu keluarga kita harus dapat setengah, kalau tidak lupakan saja. Lin Feng baru sadar mana ada 800.000, jangan paksa dia. Kalau gitu suruh dia pergi. Aku kenal bos besar, umurnya baru 50 tahun, aset jutaan. Langsung saja jodohkan Suyun dengannya. Meskipun Suyun agak tua, dia masih lumayan cantik. Tak perlu kalian khawatir. Kamu, Aku mau nikah dengan siapa. Suka-suka aku itu bukan urusan kalian, kami undang kalian ke sini agar kalian bawa doa baik, bukan buat makan, seolah ini keluarga tamat. Kalau tak mau berikan doa silakan pergi. Aku kan masih keluarga kalian, kamu usir kami? Aku kasih tahu kalian, beberapa tahun ini semua kerabat nggak mau bergaul sama kalian, karena kalian miskin. Kalau kalian usir kami, keluarga kalian nanti nggak bakal punya kerabat lagi. Kalau begitu, kami juga nggak butuh kerabat seperti kalian. Aku dan Lin Feng akan hidup lebih bahagia dari siapapun di sini. baik. Kita pergi. Jangan harap bisa berhubungan lagi sama kami. Satu keluarga bodoh. Males ngomong sama kalian. Suyun, dengar kata-kataku. Orang harus realistis. Kalau kamu juga pikir begitu, kamu boleh pergi. Aku udah baik sama kamu. Aku cuma kasihan, makanya aku datang. Kamu pikir udah nemu pangeran berkuda putih? Dia itu cuma vegetarian gak punya kuasa. Kamu masih nganggep dia berharga banget. Cih. Aku cuma datang karena kalian kasihan. Seseorang tanpa kekuasaan atau pengaruh. Sampah datang untuk melamar. Lihat betapa senangnya kalian. Siapa yang mau berhubungan dengan kalian? Sialan. Dalam 5 menit, harus sampai di keluarga Su. Sebelum jam 12, harus jemput mereka, sampai di Hotel Supreme. Nah, kamu selalu punya pendirian sejak kecil. Dulu ayah tidak mengerti kamu. Mulai sekarang ayah dukung kamu. Ayah, maaf sudah buat kamu susah. Kalian sudah menderita selama ini. Kamu yang paling dirugikan. Nah, jangan pedulikan pandangan orang itu. Mereka itu segelintir orang penjilat. Saatnya hampir tiba. Pergilah, sambut kebahagiaanmu. Pergilah. Orang miskin di kota besar tak dipedulikan. Orang kaya di gunung sekalipun punya kerabat jauh. Keluarga Su punya wanita luar biasa, Suyun. Cinta dan tekadnya kuat, menyentuh langit dan bumi. Tuan rumah, Lin Feng, hari ini datang melamar. Ikuti perintah tuan rumah. Saya Lin Qiqiang bawa 3 bentuk mahar. Pertama, semua saham grup Wanyao. Mohon Nona Su terima. Mohon Nona Su terima. Apa? Seluruh saham grup Wanyao yang nilainya miliaran. Semuanya? Tidak mungkin. Lin Feng, siapa dia sebenarnya? Lin Feng, siapa dia sebenarnya? Lin Feng, kita sudah lama kenal. Tapi kau sebenarnya siapa? Aku, orang yang bisa perintah 4 penjuru dunia. Suka omong besar. Tuan Lin, di mana Lin Feng? Tuan rumah sedang dalam perjalanan. Nona Su, tuan rumah sudah pesan Hotel Supreme, silakan ke sana. Ayo pergi. Hotel Supreme. Hotel bintang 8. Dari mana Lin Feng si pecundang dapat uang? Barusan dia bilang mau memberikan grup Wanyao ke Suyun. Aku kerja di grup Wanyao. Kenapa aku nggak kenal dia? Ayo cek langsung. Kita juga ayo lihat. Hotel Supreme ini mewah banget.
Lin Feng sekaya itu. Kayaknya dia keluarin semua harta cuma biar kelihatan kaya. Aku juga rasa begitu. Kepala keluarga sedang menuju ke sini. Dia bawa 3 mahar untuk melamar. 3 mahar. Mahar pertama namanya kekayaan. Punya kekayaan keluarga Su baru bisa dari keluarga biasa berubah jadi keluarga mapan yang sanggup hadapi para elit dunia. Hadiah pernikahan kedua disebut reputasi. Jika hanya punya kekayaan itu, hanya orang kaya baru, bukan keluarga terpandang, tapi jika punya reputasi. Keluarga Su akan jadi keluarga terpandang sejati menguasai seluruh Jiangcheng bahkan di seluruh Daxia diakui dan dihormati. Hadiah pernikahan ketiga disebut tidak mengecewakan wanita baik, tidak mengecewakanmu. Apa artinya tidak mengecewakan wanita baik? Tidak mengecewakanmu? Ibu sudah bertahan 8 tahun menyentuh langit, dan bumi kami keluarga Lin percaya kamu layak dapat segalanya. Ketua keluarga Lin Feng tidak boleh mengecewakanmu, tidak boleh menyakitimu jadi. Hadiah ketiga ini adalah ketulusan artinya tidak kecewakan wanita baik, tidak kecewakanmu soal bentuk konkretnya. Biar saya rahasiakan dulu. Serius nih. Hadiah pertama, langsung memberi grup Wanyao ini perusahaan dengan nilai pasar miliaran. Sebenarnya siapa pacar Suyun ini? Orang macam apa dia? Jangan-jangan dia sewa aktor. Tujuannya cuma pura-pura di depan aku. Menurutku, makin pamer keluarga Su, mereka makin gak percaya diri. Takut dikatain orang lain. Siapa si Lin Qiqiang itu? Bisa-bisanya. Serahin Wanyao Group cuma dengan satu kata. Lin Qiqiang, aku aja belum pernah dengar namanya. Padahal Wanyao Group nilainya miliaran. Di belakangnya ada keluarga Lin, keluarga terkaya di Daxia. Mana bisa grup sebesar itu dikasih gitu aja? Gue telepon dan laporan ke JM sekarang juga. Ada orang, ngaku-ngaku manajemen atas Wanyao Group. Halo Pak Ho. Mohon Nona Su tanda tangan. Tunggu dulu. Benar-benar pertunjukan hebat. Luar biasa. Suyun, kamu cuma demi gengsi. Sewa banyak aktor, suruh mereka akting buatmu. Tapi kamu lupa satu hal. Suamiku adalah karyawan tetap Wanyao Group. Dia benar-benar kerja di sana. Tapi dia sama sekali nggak kenal Lin Qiqiang ini. Orang ini palsu. Kan sudah kuduga, Suyun itu gadis desa. Kenapa suaminya lebih baik dari punyaku? Ternyata cuma aktor bayaran, cuma pura-pura main drama sama dia. Katanya, pacarnya cacat. Mungkin dia nggak mau kita meremehkannya, makanya dia pura-pura hebat. Pantas saja. Miskin ya sudah, masih gengsi. Main drama segila ini. Bikin aku jijik. Kamu itu siapa? Suamiku itu pejabat tinggi di Wanyao Group. Mau kasih perusahaan ke Wanyao. Di depan dia. Kamu tahu nggak? Keluarga Lin itu ngeri banget. Kalau pura-pura jadi keluarga Lin, kalian habis. Jangan fitnah aku. Kenapa aku kena masalah? Suamiku sudah kasih tahu, GM Wanyao Group Jiangcheng Hao Chao. Hao Chao tahu nggak? Di Jiangcheng dia orang besar. Bahkan di jajaran atas Wanyao Group, dia tetap punya suara. Maaf, aku sama sekali nggak kenal anjing penjaga kayak gini. Berani juga masih bisa sombong. GM Hao sebentar lagi datang. Yang pura-pura dari Wanyao Group akan ditutup jalannya di seluruh Sichuan Barat Daya. Dunia ini luas, tak ada tempat lagi untukmu. Namamu Lin Qiqiang kan? Kamu tamat. Suyun, kamu juga selesai. Seluruh keluarga Su juga hancur. Setelah hari ini, keluarga Su musnah. Aku akan menginjak keluarga Su dan naik ke puncak. Lin Feng. Bagaimana Lin Feng bisa begitu? Bagaimana dia bisa berpura-pura sebagai anggota keluarga Lin? Orang tua ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nona Su, jangan khawatir. Tuan Lin, di mana Lin Feng? Jangan biarkan dia datang. Keluarga Lin berdiri bersama negara. Mereka berkuasa di seluruh dunia. Siapapun yang berpura-pura jadi Lin takkan berakhir baik. Saya mengerti niat Lin Feng. Dia hanya ingin membuatku bahagia. Nona Su, jika saya bilang, Lin Feng adalah orang yang kamu sebut, yang berdiri dengan negara dan menguasai dunia, pimpinan keluarga Lin. Apa? Berani sekali, tak hanya menyamar sebagai eksekutif tinggi Wanyao Group. Masih berani pura-pura jadi kepala keluarga Lin cari mati. Su Zigang berani sekali kau. Hanya demi pamer depan aku. Biar kelihatan hebat, kau malah berani sewa orang untuk pura-pura jadi anggota keluarga Lin. Kakakku benar-benar buta menikahi sampah sepertimu. Punya anak perempuan cari suami pun tetap sampah mahar 800.000 pun tak bisa kasih. Masih berani pula ngaku-ngaku dari keluarga Lin. Kalian pikir nyawa kalian berapa? Tidak ada. Kami tidak. Kami dengan keluarganya Suyun bukan kerabat. Semua jangan salah paham, kami dengan keluarganya Suyun musuh. Bukan kerabat sama sekali. Tolong semua jadi saksi, aku dengan keluarga Su Zigang. Tidak kenal sama sekali. Kamu. Nona Su mundur. Biar aku tangani, tangkap dia.
Lepaskan aku, mau apa? Lepaskan. Suzigang, keluargamu akan mati. Jangan bawa kami juga. Sudah berhenti melawan. Tujuan sudah tercapai. Tujuan apa? Menyamar jadi keluarga Lin, itu hukuman mati. Kita kan keluarga mereka. Nanti manajemen atas keluarga Lin datang. Bagaimana kita keluar nanti? Tapi sekarang kita bisa keluar. Di depan banyak orang, kita putus hubungan dengan mereka. Bahkan kita masih jaga martabat keluarga Lin, demi kebenaran melawan saudara. Benar-benar. Kalau gitu kita harus lebih tegas lagi. Lebih keras lagi demi kebenaran. Mungkin sebentar lagi manajemen atas Wanyao Group datang. Siapa tahu kita dapat untung. Nona Zhang, tolong bantu bicara baik ya nanti. Kami tidak tahu apa-apa. Iya. Nanti saya pasti bicara lebih banyak. Tolong ya. Saya awalnya paman dari Suyun. Sekarang saya umumkan, memutus semua hubungan dengan keluarga Su. Pak Lin, ini. Saya tahu, Lin Feng niat baik. Tidak mau keluarga meremehkan Suyun kita. Tapi, tidak bisa pura-pura jadi keluarga Lin. Pak Su, saya rasa kalau keluarga dan teman Anda berpaling, belum tentu buruk. Apa? Benar, ini justru bagus untuk keluarga Anda. Tapi, sementara waktu Pak Su harus sabar dulu. Nona Zhang, di antara kita, cuma Anda yang kenal petinggi Wanyao Group. Tolong bantu kami ya. Iya, Anda harus bantu kami. Tadi Zhang Kang bilang, Tuan Lin paling benci penipu dan pembual. Kalau lapor bisa berjasa suami, saya pasti bisa naik gaji dari 800.000 jadi 1,6 juta. Kalau sebelum bos besar datang, saya bisa bantu bos-bos Lin tangkap orang keluarga Su ini. Mungkin saya juga bisa masuk radar petinggi Wanyao Group. Mulai sekarang, di Jiangcheng, saya Zhang Lili bisa naik pangkat. Sahabat baik, kali ini, biar saya injak kamu untuk naik. Tuan Lin, kami hargai niat baik Lin Feng. Tapi masalah ini sudah kebesaran. Sulit beres. Kalian cepat pergi. Perintah kepala keluarga Lin ada di sini Tuan Su, kalian bisa percaya identitasku. Sebenarnya 8 tahun lalu kepala keluarga seharusnya menikahi Nona Su, tapi terjadi insiden saat itu. Kepala keluarga tertidur lama jadi, ini tertunda 8 tahun. Sekarang kepala keluarga sudah bangun, saatnya keluarga Su naik ke puncak. Sudah tiba. Suyun, status kamu yang tertunda 8 tahun hari ini. Aku akan gunakan seluruh kekuatanku untukmu. Kamu sudah jaga aku 8 tahun. Mulai hari ini aku akan jaga kamu seumur hidup. Tuan Su sudah lihat wajah asli teman dan kerabatmu belum? Coba pikir, jika kalian tidak benar-benar berbalik arah, beberapa hari lagi keluarga Su akan bangkit. Teman dan kerabat yang katanya dekat akan menempel terus menghisap darah kalian tiap hari. Aku dengar, Nona Su dan keluarga Liu Xiaoping bahkan sudah tak berhubungan. Tapi hari ini, mereka datang juga. Hanya demi mahar 800.000, memperlihatkan wajah buruk. Kenapa masih butuh kerabat seperti ini? Baru 800.000 saja sudah begini lalu. Jika keluarga Su nanti sangat kaya linta ini, akan seperti apa lagi? Pak Lin benar. Mulai hari ini, keluarga Su dan keluarga Lin sudah jadi satu keluarga. Aku harus lebih memikirkan kalian. Jadi, Pak Su, sepertinya kali ini Anda harus menahan dulu. Aku nggak takut merasa tersakiti. Aku cuma nggak pikir sejauh itu. Mulai hari ini, Anda akan jadi orang paling kaya di Provinsi Barat Daya, ketua keluarga Su, juga besan keluarga Lin. Jika mau lindungi hartamu, agar tak dimakan serakah itu, harus pikir sejauh itu. Pak Lin, menurut Anda harus bagaimana? Karena sudah dimulai, sekalian saja, putus total sama mereka. Anda akan jadi nyonya besar keluarga Lin. Dan orang-orang ini, layakkah mereka jadi teman dekat nyonya besar? Mereka nggak pantas. Siapa yang nggak pantas? Siapa berani-beraninya menyamar sebagai aku, orang dari Wanyao Group? Bos Hao. Itu dia orang ini namanya Lin Kiki yang dia bilang mau memberikan Wanyao Group ke Suyun. Saya tidak pernah di Wanyao Group kita mendengar nama orang ini. Saya pegang urusan Wanyao Group di Jiangcheng selama 10 tahun. Saya cuma tahu bos Wanyao Group direkturnya bernama Lin Wanyao. Umurnya baru 23, sangat berkuasa. Soal Lin Qiqiang ini, saya belum pernah dengar. Saya ingin lihat orang yang tiba-tiba muncul seperti Lin Qiqiang. Atas dasar apa? Bisa kasih Wanyao Group ke orang lain. Direktur Wanyao Group kita baru 23 tahun. Bro, bisa nggak aku dorong kepala keluarga? Biar dapat untung juga. Lin Wanyao, kamu cuma keturunan biasa, layak nggak layani kepala keluarga. Ya, maaf, Wanyao sudah kelewatan. Tuan Lin Wanyao, walau baru 23 tahun, sudah ada rumor dia sudah jadi anggota inti keluarga Lin. Aku juga pernah dapat kesempatan bertemu Tuan Lin Wanyao sekali. Takkan pernah lupa.
Mulai sekarang, jangan panggil namanya langsung. Harus panggil Tuan. Baik. Kalian benar-benar berani. Sangat nekat. Berani-beraninya bawa sekelompok aktor. Gunakan nama besar grup Wanyao milikku. Menipu masyarakat tak terampuni. Mulai hari ini, kalian dihapus dari Jiangcheng. Ada. Kepala keluarga. Biar dia datang. Tapi kepala keluarga. Hadiah pertama yang Tante kasih hari ini. Hadiah pertunangan pertama adalah grup Wanyao yang dia kelola. Diberikan pada mertuaku. Baginya juga sudah jasa. Tapi kepala keluarga. Lin Wanyao, Saya di sini. dorong aku maju. Ayo bicara ke depan. Kepala keluarga menyuruhku dorong dia. Kepala keluarga mau tanya aku. Kepala keluarga. Lin Wanyao, hari ini, bisnis yang kamu kelola grup Wanyao diberikan kepada ayah mertuaku. Apa kamu merasa tidak senang? Tidak, ini kehormatan bagiku grup Wanyao yang sudah aku bangun bisa kuberikan pada Nona Su dan ayahku, Lin Kiki yang langsung yang mengantar hadiah lamaran. Ini cukup membuktikan keluarga menghargai aku dan ayahku. Ini kebanggaan kami berdua. Tenang saja, kamu gak akan rugi mulai sekarang. Semua bisnis medis di Afrika Selatan diserahkan padamu. Terima kasih, kepala keluarga. Aku, Lin Wanyao, akhirnya bisa menonjol di klan Lin. Kepala keluarga, manajer umum Jiangcheng Group Wanyao, Hao Chao berselisih dengan keluarga Su. Apa? Mereka meragukan identitas Tuan Lin Kikiang. Meragukan keluarga Su adalah dosa besar. Tuan keluarga, jangan marah. Tuan keluarga, tenanglah, biar aku urus. Suyun, ikuti instruksiku. Zhang Lili, kita nggak akting. Kita juga nggak perlu pura-pura. Ahaha, masih pura-pura maksudmu apa? Pacarmu yang cacat itu. Beneran petinggi Lin Group? Aku kan pernah lihat. Pacarmu itu dia cuma sampah. Liu Xiaoping, kalian juga pikir begitu? Diam, Liu Xiaoping juga berani kamu panggil? Aku suruh kamu minta dari pihak pria uang mahar 800.000 saja kamu ogah. Malah marahin aku dengar ya. Suyun tahu nggak kenapa aku datang keluargamu datang ke acara tunangan kamu beneran kira keluarga miskin kayak gitu layak dapat kehormatan dariku. Kamu. Baik-baik. Ya ampun, kita keluarga kenapa harus ribut begini? Hahaha, dua orang bodoh. Kalau bisa saling bantu. Baru namanya keluarga, kalian bisa bantu apa ke kami? Keluarga kalian miskin banget pakai apa mau bantu kami? Aku ngerti sekarang. Sudah cukup Lin Feng, aku pikir. Orang tuaku juga sudah melihat jelas semua orang itu. Seperti yang dikatakan Pak Lin Kikiang. Mereka sama sekali bukan keluarga atau teman kita. Mereka cuma segerombolan lintah. Xiaoping sekarang sepenuhnya menentang keluarga kita. Bukan kerugian buat kita, tapi buatmu. Haha kalian terlalu memandang tinggi diri sendiri, jangan-jangan lama-lama akting kalian malah percaya itu nyata. Nyata ya nyata. Tak perlu sandiwara buat kalian. Maco. Kamu berani-beraninya ngaku-ngaku wakil grup Wanyao. Kamu siapa? Grup Wanyao Provinsi Barat Daya ditunjuk langsung Ketua Lin Wanyao sebagai GM Cabang Jiangcheng Hao Chao. Oh ya, mulai hari ini kamu bukan lagi begitu. Oh iya, Lin Wanyao itu anakku. Kurang ajar. Berhenti. Biarkan dia pukul. Bisa ganti Nona Su dipukul. Itu kehormatan bagi saya, Lin Qiang. Haha, lanjutkan aktingmu. Kenapa berhenti? Orang tua sialan. Kamu nggak cuma pura-pura jadi petinggi Wanyao Group, tapi juga berani menyamar jadi ayah bos Lin kami. Kamu habis. Orang keluarga Su, cepat keluar sekarang. Wajahmu lumayan, tapi aktingmu payah banget. Tapi nggak masalah. Asal mau berlutut minta maaf, mungkin aku bisa ampuni kamu. Begitu ya Pak Hao. Kalau Anda pikir kami cuma akting, saya kasih tahu. Aksi ini mau tamat. Kamu tahu? Siapa lagi yang main sandiwara sama mereka? Keluar sekarang juga. Mereka itu keluarga Su. Bukan kau fitnah kami. Kami bukan keluarga Su. Salah paham. Kalian berdua benar-benar bukan keluarga Su. Bukan. Mana bisa kami jadi keluarga hina seperti itu? Iya, kami sama mereka nggak ada hubungan apa-apa Pak. Jangan salah paham. Sudah, nggak peduli. Kalian bebas dari hukuman mati, tapi tetap dihukum. Hao Chao. Direktur. Satu kata bisa tentukan hidup mati. Kamu benar-benar berkuasa. Bukan begitu. Anda tidak tahu.
Orang-orang ini sangat berani. Berani-beraninya menyamar sebagai orang grup Wanyao, terutama orang tua ini, bahkan ngaku jadi ayah Anda. Dialah ketua direksi. Lihat orang tua. Ketua kami datang sendiri, kamu belum juga berlutut? Ayah, Lin Feng, dengan 3 hadiah keluarga Lin. Pertama, kekayaan. 999 juta. Datang untuk melamar. $900 juta. Mahar. Ini maharnya. Barusan kan sudah ada mahar pertama. Kenapa ini juga disebut yang pertama? Mahar pertama ini bernama kekayaan. Mahar kedua bernama reputasi. Mahar ketiga bernama ketulusan. Ini aturan keluarga Lin selama ribuan tahun. 900 juta. Ini. Ah, 900 juta. Tidak, ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Iya, ini kebanyakan. Satu grup Wanyao masih punya uang sebanyak ini. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini, Lin Feng. Aku tidak seberharga itu. Tidak. Di mataku, kamu lebih berharga dari dunia ini. Kamu tak bisa dinilai dengan uang. Suyun, tanpa kamu, takkan ada aku Lin Feng terlahir kembali. Sejak aku membuka mata lagi di detik itu, aku sadar. Seumur hidupku, aku takkan mengecewakanmu. Lamaran yang tertunda 8 tahun ini. Suyun, maukah kamu menikah denganku? Sekarang aku tak bisa jalan. Aku tak bisa berlutut satu kaki untuk melamarmu. Lin Feng. Lin Feng. Dokter. Kumohon. Tolong selamatkan dia, dokter. Kecuali ada keajaiban. Kalau begitu aku akan jaga dia di sini, aku tunggu keajaiban itu. Biaya perawatan lanjutan bisa kamu bayarkan. Aku cari cara untuk dapat uang. Kamu pikir kamu istimewa? Kamu pikir kamu siapa? Halo, bayar biaya Lin Feng. Aku menunggu 8 tahun, akhirnya dapat juga. Kebahagiaan milikku. Aku tidur 8 tahun. Selama hidup ini, bertemu kamu itu keberuntunganku. Kamu yang memberiku hidup baru. Awalnya, menurutku Lin Feng tidak akan bangun lagi. Dia sudah jadi vegetatif. Aku sebenarnya enggan menerima pasien seperti ini. Kalau begitu, riwayat kerjaku jadi jelek. Karena di tanganku akan bertambah satu lagi pasien yang tidak pernah sembuh. Tapi, Suyun setiap hari tetap bertahan. Setiap hari banyak orang minta dia menyerah, tapi dia tidak pernah goyah meski 1 detik pun. Lama-lama, aku mulai berubah. Aku tersentuh oleh keteguhan gadis ini. Aku pun mulai berdoa, berharap keajaiban datang. Dan keajaiban benar-benar terjadi. Tapi keajaiban tidak mudah. 8 tahun ini, awalnya hanya Suyun yang bertahan. Keteguhannya membuat semua orang di rumah sakit kami jadi terharu. Perlahan-lahan, orang tuanya juga terharu. Orang tuanya juga diam-diam bertahan dan berdoa. Kita semua berusaha agar Lin Feng sadar berusaha keras.
Akhirnya, muncul keajaiban. Kamu nggak percaya, seseorang yang tidur di ranjang selama 8 tahun akhirnya bangun. Sekarang, setelah 8 tahun, dia datang melamar. Ayah, ibu, namanya Lin Feng, dia pacarku. Hari ini dia melamarku. Ayah, tolong nikahkan putrimu padaku. Ya, Lia. Lia. Mulai sekarang, Suzy Gang adalah ayahku. Siapa yang baru saja membuli dia? Maju ke depan. Xiaolin, kamu. ayah, Kenapa dia lihat aku? Mau balas dendam, kenapa lihat aku? Jangan kira kamu hebat. Hanya karena punya pacar penyandang disabilitas, kamu jadi keren gitu. Saya akui, kamu punya sedikit kekuasaan di Provinsi Barat Daya. Bahkan Ketua Wan Yao juga mendukungmu. Tapi aku tidak takut padamu. Meski kamu mau balas dendam padaku, juga tidak bisa. Karena aku tidak kerja di Provinsi Barat Daya. Kami tidak ingin balas dendam padamu. Kenapa kami harus membalasmu? Kunang-kunang mana bisa bersinar seperti bulan? Ngapain pura-pura begitu? Suyun. Siapa dia? Kamu tidak pantas tahu namaku. Jangan-jangan. Kamu mau bertindak kasar padaku sama wanita. Cepat pergi, aku harus segera pergi. Tunangan Suyun kelihatannya tidak mudah dihadapi. Minggir, aku mau keluar. Minggir. Kalau tidak, aku panggil polisi. Panggil polisi. Minggir. Lin Feng kan. Jangan kira aku gampang dibully. Aku Zhang Lili lumayan punya nama. Kalau berani macam-macam padaku, aku pastikan kamu kena batunya. Cuma modal kamu aja. Meski kamu dari Barat Daya, bos bawah tanah pun ketemu tuan kami. Dia juga bakal berlutut tunduk. Tangkap dia. Kalian sebanyak ini nindas aku cewek lemah sendirian. Cewek lemah. Tadi waktu kamu bicara bukan nada kayak gitu kan? Tadi juga nggak cuma aku. Mereka juga mereka. Semuanya ikut campur, kenapa nggak mereka yang kamu lawan? Lagi pula, meski kami salah, orang segini banyak, hukum nggak hukum rame-rame. Kamu nggak tahu. Kalau kamu gituin aku, kamu kira semua orang bakal nurut sama kamu? Benar. Meski Lin Feng sehebat apa, masa ia bisa ngamuk ke sebanyak ini? Lihat dong, jelas keluarga Suyun sembunyiin identitas, bahkan cari menantu sehebat ini. Juga nggak bilang-bilang ke kita. Mereka sama sekali nggak anggap kita keluarga. Kalau mereka nggak baik, jangan salahkan kita juga. Kita berdiri bareng, lawan mereka. Yang salah itu keluarga Su, bukan kita. Iya, betul. Walau kita bilang Suyun nggak baik, terus kenapa kita ini orang tua masa nggak boleh ngomong? Benar. Kita ngomong begini juga demi kebaikan Suyun. Kenapa malah disalahin? Menurutku orang ini susah dihadapi, kita berbuat begini nggak masalah kan? Tahu hukum masa nggak? Kita rame begini. Sehebat apapun dia, masa berani lawan kita semua? Lagian kita ini orang tua. Siapa berani kurang ajar ke orang tua? Andai tahu lebih awal, kita pasti dekati Suzy Gang. Bicara lain percuma. Sekarang kita harus ambil alih. Tunjukkan sikap tegas. Bagaimanapun kita masih keluarga. Mungkin nanti kita bisa dapat untung juga. Lin Feng kan? Apa tadi yang kamu bilang? Siapa yang ganggu ayah mertuamu? Masih perlu Suyun tunjuk pelakunya. Aku ini pamannya Suyun, tak perlu dia tunjuk, aku langsung maju sendiri. Mau apa kau? Masih ada hukum nggak? Kamu pikir di Provinsi Barat Daya bisa seenaknya? Tahu nggak siapa kakakku? Berani sentuh aku. Siapa kakakmu? Kakakku salah satu kepercayaan Kaisar Naga Utara, salah satu dari 18 orang kepercayaannya. Saya mengerti. Nanti kamu bakal ketemu kakakmu. Dia akan datang dengan yang disebut Kaisar Naga Utara untuk antar lamaran ke sini. kamu ini terlalu sombong kan? Aku akui di Barat Daya kekuasaanmu lumayan, tapi Kaisar Naga Utara, penguasa dunia bawah. Kamu bilang dia akan datang antar lamaran untukmu. Siapa kamu sebenarnya? Lin Feng, kamu tak sopan pada Kaisar Naga itu, bawa malapetaka buatmu. Aku sudah bully Suzy Gang. Aku sendiri maju, mau apa kamu? Aku juga sudah maju. Mau apa kamu? Aku juga. Barusan aku pukul ayah Lin Wanyao. Aku habis sudah. Lebih baik aku gabung sama mereka, jangan sampai aku sendirian.
selama aku bergabung dengan mereka. Sebanyak ini orang, bahkan Lin Wanyao, juga tak berani melawan kita sebanyak ini orang gimana. Aku Hao Chao juga nggak terima. Kita bareng-bareng kau bisa apa? Lin Feng, Santai. Lin Feng, ini semua juga bukan cuma orang Provinsi Barat Daya. Ayah mertua, maksud Anda. Besar jadi kecil. Kecil ya selesai. Walau muker agak susah, tapi tetap saja. Mending gak ribet sudahlah. Betul Lin Feng, sudahlah. Orang sebanyak ini, kalau cuma emosi, nanti bakal susah diakhiri. Ayah, ibu mertua. Suyun, kamu tahu, kenapa mahar ditetapkan 3 lapis? Lapis pertama kekayaan, itu dasar keluarga. Lapis kedua reputasi, itu pelindung kekayaan. Sekarang keluarga Su sudah punya mahar kekayaan pertama. Selanjutnya, pemberian mahar kedua akan segera tiba. Itu adalah reputasi tembok pelindung keluarga Su. Jika di Provinsi Barat Daya, keluarga Su adalah keluarga terbesar, hanya tertekan oleh para orang rendahan itu. Pasti akan ada yang tidak setuju. Mahar yang sudah kamu berikan sudah membuat keluarga kami sangat kuat. Benar-benar. Tidak. Kamu tidak mengerti. Kalau reputasimu kurang, tidak bisa menjaga kekayaan itu. Lihat orang-orang rendahan itu. Mereka ingin jadi lintah, menghisap darah kalian. Jadi, bagaimana dengan seluruh Provinsi Barat Daya? Bagaimana dengan keluarga terpandang sejati? Bagaimana jika lihat seluruh negeri? Bagaimana jika lihat seluruh dunia? Lin Feng, keluarga Su kami tidak bisa jadi orang biasa. Kadang-kadang, aku juga ingin jadi orang biasa, tapi aku nggak bisa. Jadi bagian keluarga kaya itu sulit. Kita harus terus maju. Bahkan lebih dari orang biasa harus lebih kerja keras, karena kamu nggak tahu berapa banyak lintah di sekitarmu yang ingin menghisap habis kalian. Kalau orang biasa gagal, paling mulai dari awal lagi. Kalau kita jatuh, bisa hancur tanpa sisa. Aku mengerti, tapi mereka begitu banyak. Kita harus bagaimana? Nona Su terlalu khawatir. Mereka memang kumpul bersama terlihat menakutkan, tapi nggak berarti apa-apa. Orang-orang itu bukan cuma sekarang Su saja. Bahkan kalau preman lokal datang, tetap bisa dibasmi. Kamu belum paham soal keluarga Lin, belum cukup dalam. Ku berikan kesempatan terakhir. Siapa yang pernah menindas keluarga mertuaku? Maju 1 langkah. Jangan panik semua. Dia cuma nakut-nakutin kita. Dia mau bikin kita terpecah. Lalu kalahkan satu persatu. Tak satu pun dari kita bisa lawan Lin Feng. Tapi kalau kita bersatu, Lin Feng gak bisa apa-apa ke kita. Kalau masalah makin besar, dia malah harus berlutut dan minta maaf ke kita. Benar. Satu sumpit mudah banget dipatahkan, tapi segenggam sumpit tak akan bisa dipatahkan. Kalian lihat, Lin Feng kaya banget. Mahar nikah aja 9 miliar. Orang bisnis kayak dia, paling takut ribut besar. Kita harus kompak. Dia pasti bakal minta maaf ke kita. Dia berani ngancam segini banyak orang. Bilang mau urus kita. Saya gak percaya. Dia benar-benar berani buat ribut besar. Benar dia kaya banget pasti gak berani buat masalah besar. Barusan dia ancam kita, aku udah rekam videonya. Kalau dia gak ganti ruginya jutaan, aku sebarin ke internet. Hukum gak bisa hukum semua orang. Hukum gak bisa tangkap semua. Kita semua sudah angkat bicara apa lagi yang bisa kamu lakukan. Lin Feng, kamu memang punya duit. Tapi duit gak ada gunanya. Kamu ancam kita seramai ini. Kamu juga pasti gak mau masalah ini makin besar kan? Mau ngomong apa sih? Kasih kami masing-masing 5 juta. Biarkan kami pergi. Selesai urusan ini. Kamu keterlaluan. Sekarang kamu percaya mertua? Inilah hati manusia. Kalau kamu mundur, mereka pikir kamu takut. Mereka bakal minta lebih banyak darimu. Jangan ngomong yang gak penting. Kamu bisa apa ke aku? Baiklah, aku jujur saja. Mantan pacarku, anak keluarga Siang dari Provinsi Dongjiang. Sekarang, aku masih jadi selingkuhannya, lalu kamu bisa jangkau ke Barat Daya. Lily, kamu. Sudah cukup, sekarang bukan waktunya peduli itu. Aku paham sekarang, ternyata sandaranmu. Keluarga Siang di Dongjiang. Dan kalau iya kenapa? Jangan kira kamu penguasa Barat Daya boleh seenaknya. Percaya nggak cukup aku bilang satu kata. Keluarga Siang di Dongcheng pasti habis-habisan lawan kamu. Percaya nggak? Karena ucapanmu ini,
Keluarga Siang di Dongjiang bisa celaka. Kamu cuma orang lumpuh, bisa apa? Seorang wanita desa, seorang vegetatif. Keduanya suka bicara besar kalian berdua. Benar-benar. Pasangan yang cocok. Kamu. Ada wanita bernama Zhang Lili. Kekasihnya adalah putra keluarga Siang dari Dongjiang. Dia bilang, keluarga Siang akan hukum aku. Tuan, jangan marah. Keluarga Siang berani kurang ajar. 3 menit, keluarga Siang hilang. Siap, Tuan. Kamu. Satu katamu, bisa buat keluarga Siang di Dongjiang mati jauh di sana. Saya tebak. Sekarang mereka pasti panik cari kamu kemana-mana. Biarkan dia pergi. Iya. Aku mau lihat. Keluarga Siang yang dia andalkan akan hukum dia bagaimana. Nona Zhang, silakan. Minggir. Ingat baik-baik, besok bawa hadiah ke Barat Daya. Kunjungi keluarga Su. Keluarga ini akan bangkit. Baik, ayah. Tuan Lin. Kenapa Anda di sini? Ada wanita bernama Zhang Lili. Kalian saling kenal? Aku pernah tidur dengannya sekali. Kenapa? Orang kayak semut begitu. Berani-beraninya mengancam kepala keluarga Lin di depan umum. Cari mati. Apa? Bajingan lo. Berani sekali kamu. Cepat minta maaf ke Tuan Lin. Tidak, ini. Apa hubungannya sama aku? Aku cuma tidur dengannya sekali. Ini gak ada hubungannya sama keluarga Siang kami. Aku gak urus itu. Kepala keluarga kami bilang, dalam 3 menit. Keluarga Siang harus lenyap dari Dongjiang. Aku sudah sampaikan pesannya. Kalian lihat sendiri, pergi dengan sopan. Atau perlu aku singkirin dengan cara baik-baik. Ini, Tuan Lin. Zhang Lili, dasar perempuan hina. Aku akan bunuh seluruh keluargamu. Keluarga Ziang tamat. Tapi suara kami masih tertinggal. Orang. Secara global, hancurkan hidup Zhang Lili. Siap. Tuan rumah. Keluarga Siang sudah habis. Lelucon. Keluarga Siang itu penguasa besar Dongjiang. Mana bisa kau? Hancurkan cuma pakai kata-kata. Kau pikir aku Zhang Lili? Takut sejak kecil? 500. Bukan. 10 juta. Kau kasih aku 10 juta. Aku suruh Tuan Siang lepaskanmu. Telepon dari Tuan Siang. Kalian tamat. Halo. Tuan Siang. Zhang Lili, jadi hantu pun aku takkan maafkanmu. Mulai hari ini, keluarga Siang Dongjiang akan jadi musuh besarmu. Tuan Siang. Cuma satu ucapanmu. Putuskan penghidupan keluarga Siang. Aku benci. Zhang Lili, siap-siap mati. Bukan. Tuan Siang, aku. Pak Lin, jangan. Tadi kau bilang, aku tak berani sentuhmu. Iya. Ada. Dia kerja apa? Feng Qiang, usia 46, Direktur Utama Huisheng Realty Jiangcheng. Pendapatan tahunan 500.000. Suyun, dia pamano. Sudah bukan. Kamu. Aku nggak tertarik menindas orang lemah. Dalam 1 menit, bikin Sing Sheng Real Estate bangkrut. Biar bos mereka. Langsung urus sendiri deh. Kau. Bangkrut dalam semenit, kamu kira kamu siapa? Halo bos. Feng Qiang, kamu sebenarnya urusan sama siapa? Feng Qiang, aku habis semuanya gara-gara kamu mulai hari ini dimanapun, aku bakal nggak biarkan kamu hidup damai. Jangan bos. Selesai sudah. Hukum nggak menghukum banyak orang. Oke, hari ini, aku nggak bakal cari masalah sama siapapun. Cuma akan bikin kalian di dunia kalian langit seakan runtuh. Aku ini tante kecil Suyun. Kamu gak bakal apa-apain aku. Suyun itu tante kecilmu. Sekarang bukan lagi. Nona, kerja di bidang apa lagi kamu? Bilang ke aku, andalan kamu apa lagi? Jangan pikir kamu kenal beberapa orang, lalu bisa semaumu. Aku ini reporter koran. Kamu gak takut? Aku sebar video kamu nindas orang hari ini? Oh, sebar ya. Dia dari koran mana? Sudah dapat dari Jiangcheng Feniao News. Putus penghasilan mereka. Baik. Kamu. Anak muda, kamu kerja di mana? Iya, maaf, salahku. Aku gak tahu siapa kamu. Aku dipengaruhi sama yang nanya Zhang Lili. Tolong maafin aku. Oke, Terima kasih, bos. berlutut di situ 3 hari 3 malam. Kalau masih hidup, baru boleh pergi. Baik. Terima kasih, Pak Lin, kasih aku kesempatan. Saya salah.
Tolong ampuni aku benar-benar salah. Kamu nggak boleh biarkan keluarga Siang hancur. Kalau tidak, aku pasti mati. Aku mohon padamu, aku tahu aku salah. Bisa tolong bantu aku memohon? Aku benar-benar tahu salahku. Kenapa dia masih di sini? Jangan. Lepaskan. Aku tidak bisa pergi. Tuan Lin, aku tahu aku salah. Aku mohon lepaskan aku. Aku rela berlutut di sana. 3 hari 3 malam. Tidak. 7 hari 7 malam. Aku benar-benar sadar aku salah. Aku mohon lepaskan aku boleh. Maaf, Tuan Lin. Aku tidak mau. Kang, tolong aku. Tuan Lin, aku juga bagian dari keluarga Lin. Aku bekerja di Jiangcheng beberapa tahun sebagai JM. Aku juga sudah banyak berjuang. Tuan Lin, jangan begini. Kamu begini akan bikin semua orang kita kecewa berat. Oh, kamu GM cabang Jiangcheng? Ya benar aku GM. Tidak. Aku cuma anjing penjaga di Jiangcheng saja. Wang, penjaga anjing. Saya benar-benar sadar salah, Pak Lin. Bawa anjing. Mulai hari ini, dia jadi GM baru. Cabang Jiangcheng Wanyao Group. Jangan. Tuan rumah, biarkan saya urus Hao Chao. Saya masih banyak ingin bicara dengannya. Orangmu urus sendiri. Pak Lin, saya mau lakukan apa saja. Saya sungguh sadar salah. Tolong jangan serahkan saya ke Lin Wanyao, Pak Lin. Biar saya jadi anjingmu jadi anjing. Direktur, saya sadar salah, saya benar-benar salah paham. Bawa pergi. Tolong ampuni saya, Direktur. Yang namanya hukum tidak menghukum semua. Situasi yang susah diakhiri. Dia cuma beberapa kata. Bisa atasi dengan enteng? Hukum tidak menghukum semua. Sekarang saya beri kalian 2 pilihan. Keluarga nomor 1 di Provinsi Barat Daya, keluarga Wang. Dengarkan perintah kepala keluarga Lin, membawa lamaran kedua. Hadiah lamarannya bernama reputasi. Keluarga Wang dari Barat Daya, hari ini menyerahkan posisi untuk yang lebih layak, setia kepada keluarga Su Jiangcheng. Mulai hari ini, dukung penuh keluarga Su Jiangcheng jadi keluarga paling berkuasa di Barat Daya. Mulai sekarang keluarga-keluarga ini akan mendukung keluarga Su. Jadi keluarga nomor 1 di Barat Daya. Keluarga Wang Barat Daya. Bahkan kita yang orang biasa. Pasti sudah sering dengar namanya. Oh, kamu juga pernah dengar tentang mereka. Keluarga Wang Barat Daya. Keluarga paling berkuasa di provinsi ini. Seluruh provinsi Barat Daya. Keluarga Zhang Jiangcheng dan keluarga Su Bailong. Semua ikut perintahnya. Tapi sekarang, mereka datang. Kepala keluarga Wang, silakan berdiri, mari ke ruang tamu untuk bicara, sambut tamunya. Biar mereka istirahat. Orang tak berkepentingan bisa dibubarkan. Kalau pergi, habis sudah. Aku mohon. Lepaskan kami. Tuan Lin. Untung aku nggak punya harga diri. Lihatlah nasib mereka. Lin Feng sama sekali nggak perlu mengurus mereka. Cukup satu kata hidup mereka jadi lebih buruk dari mati. Bahkan, seperti aku, mereka pun tak layak berlutut di sini. Kalian tunggu di sini. Tuan Wang, silakan duduk. Silakan cepat duduk. Biar aku siapkan teh. Mertuaku, Ada apa dengan Lin Feng? teh ini. Buat tamu. Lin Feng ini. Lin Feng. Ayah mertua. Keluarga Wang ini sudah berjaya ratusan tahun di Barat Daya. Orang-orang langit ini, bagaimana bisa minum teh duniawi? Lin Feng kamu ini. Sajikan arak. Lin Feng, ini bukan cara untuk menjamu tamu. Mana ada orang begitu datang langsung disajikan arak putih. Ayah, jangan bicara dulu. Kalau begitu, saya sopan menerimanya. Wang Tianlin, minummu luar biasa, bisa telan dunia. 1 gelas tidak cukup, tunjukkan kebesaranmu.
Jadi, aku habiskan satu botol ini. Gimana? Boleh kan? Bukankah masih ada satu peti lagi? Lin Feng. Sebenarnya apa yang terjadi? Lin Feng, ini adalah kepala keluarga terkaya di Provinsi Barat Daya, dan dia datang untuk mengantarkan hadiah lamaran. Lin Feng. Kenapa masih bengong? Tuan Muda Lin, kalau ada sesuatu, lebih baik langsung bicara. Wang Tianlin, kalau ada apa-apa katakan saja. Ayah, ini. Nanti kamu akan paham sendiri. Wang Tianlin ini, niatnya tidak baik. Perilaku aneh ini benar-benar ada niat buruk. Keluarga paling kaya di Jiangcheng, Sang Donghai datang ke rumah Su. Membawa lamaran kedua, yaitu reputasi. Semoga pasangan bahagia bersatu. Salam hormat, Tuan Wang. Baik, Halo, Tuan Muda keluarga Lin. Berani sekali. Direktur Lin juga di sini. Saat jumpa Wang Tianlin, kamu memberi hormat dengan berlutut. Kenapa ke kepala keluarga Lin? Hanya membungkuk, apa maksudmu? Hanya salah paham. Tuan Wang baik pada keluarga Zhang. Hari ini bertemu tentu harus hormat besar. Tentu saja, hari ini keluarga Zhang datang. Juga untuk setia pada keluarga Su. Karena Tuan Muda Lin tetap memaksa. Mengangkat keluarga Su yang tidak terkenal menjadi keluarga nomor 1 di seluruh provinsi Barat Daya. Keluarga Zhang saya yang lemah. Hanya bisa menurut Nona Su. Kata setia dari saya Zhang. Sudah cukup jelas. Saya sudah mengerti. Gimana kalau sudahi saja Lin Feng? Keluarga Su, kita sudah menghalangi jalan orang lain. Ayah, dengan situasi sekarang, kita sudah tak bisa kendalikan. Maksudnya apa? Pak Suk, Anda mungkin belum tahu, keluarga Lin punya aturan leluhur. Anggota inti keluarga Lin tak boleh menikahi wanita dari keluarga biasa. Tak boleh dilanggar. Sekarang, tuan rumah sudah bulat hati untuk menikahi Nona Su. Keluarga Lin tentu mendukung. Tapi cuma ada satu cara, yaitu keluarga Su harus jadi keluarga terpandang dalam semalam. Ternyata ada banyak aturannya. Semua keluarga kelas atas di Barat Daya pastinya nggak akan terima kalau tiba-tiba ada satu keluarga yang naik daun secara kuat. Meski di hati mereka takut dan waspada pada keluarga Lin, tetap saja mereka nggak nyaman. Jadi hari ini, bukan cuma ke keluarga Su kita, tapi juga ke Lin Feng. Jadi kalau begitu, kalau keluarga Su kita gagal bangkit hari ini, yang akan goyah adalah fondasi utama keluarga Lin. Aku nggak paham soal ini. Cuma saja, yang kasihan itu menantuku. Dia 8 tahun penuh, baru tadi malam dia bangun. Sekarang, tekanannya berat banget. Lin Feng, apa yang harus kulakukan untuk bisa membantumu? Lin Feng, Sudah paham sekarang. hari ini. Kalau mereka nggak terima, masalah bakal besar. Hari ini harus bikin mereka terima. Begitu mereka melangkah lewat pintu besar ini, mereka udah masuk perangkap. Ada Kepala keluarga. tamu datang dari jauh. Masa nggak ada minuman? Ketua keluarga Zhang juga orang dermawan. Ambil lagi satu peti minuman. Baik, Malam ini keluarga Su harus bangkit. Kalau enggak, Lin Feng bakal ikut kena. Aku harus tegas. Biar aku. Zhang Donghai senang bertemu. Nggak ada teh enak. Ini ada satu peti minuman, silakan diterima. Jangan pura-pura. Ada aturan. Sekarang dia kepala keluarga Su. Katanya malam ini mau bangkit. Nanti, kamu masih perlu bergantung sama dia. Kenapa belum minum? Tuan Muda Lin, saya kurang kuat minum. Satu peti minuman ini terlalu berat buat saya.
Maaf merepotkan. Kalau susah buatmu terus kenapa? Tuan Muda Lin. Saya hormati keluarga Lin, tapi Tuan Muda Lin menyalahgunakan kekuasaan. Itu agak berlebihan kan? Ikat dia. Berani juga kamu. Zhang Donghai jangan melawan lagi. Mereka semua orang Lin. Mereka mau apakan juga terserah mereka lah. Tapi, kalau ini tersebar, nanti, makin banyak keluarga akan menolak dia. Tak disangka. Masih muda. Sudah diwariskan jabatan kepala keluarga Lin pada Lin Feng. Ternyata cuma bisa paksa orang. Selama berabad-abad, keluarga-keluarga besar sungguh-sungguh hormati Lin. Menyanjung Lin sampai puncak. Tapi mulai sekarang, sepertinya takkan begitu lagi. Kalian yakin? Hari ini aku tidak berani melawan kalian? Kami merasa tidak salah. Kami punya alasan, kalau Tuan Muda Lin ingin menghukum kami. Bukankah sebaiknya melihat dulu pandangan orang lain? Kalian bilang setia, tapi di kain tertulis setia tengah kurang satu huruf hati, artinya kalian tidak sungguh-sungguh tunduk. Ini sangat tidak sopan. Pasti pelayan kami kurang pendidikan. Tulisannya salah. Iya benar pasti memang salah tulis. Tuan Muda Lin, kau tidak mungkin hanya gara-gara ini langsung menghukum kami kan? Aku kepala keluarga Lin, tapi kalian terus saja panggil aku Tuan Muda. Ini juga tidak sopan. Aku tak peduli pendapat orang. Tapi malam ini kalian berdua yang mau berkorban demi semua orang. Tak akan selamat. Bawa suntikannya. Kau, mau apa kau? Ini bukan tentang keluarga Lin. Apakah ini taat aturan? Hari ini dia benar-benar akan menyerang kita. Berani banget dia. Bagaimana jika dia orang nekat yang tak peduli risiko? Apa yang harus kita lakukan? Kita bakal jadi korban sia-sia. Tuan keluarga, Saya antar mereka minum, tapi mereka nolak. Kalau mereka nggak minum, pakai suntikan dan masukkan ke tubuh mereka. 1 kotak per orang, jangan kurang setetes pun. Dia benar-benar nekat. 3 botol disuntikan ke tubuh. Masih bisa hidup. Tuan Muda Lin, jangan begini. Saya minum. Oke, saya bilangkan Zhang Donghai kuat minum. Lin Wanyao memandang dia. Dalam 1 menit habiskan semua ini. Sisanya masuk lewat suntikan. Lemah banget. Wang Tianlin, aku kasih kamu 1 kesempatan terakhir. Kamu mau minum sukarela atau dipaksa? Lin Feng, aku sama sekali nggak hormat padamu. Keluarga Lin milik semua orang. Kamu sudah hilang 8 tahun tiba-tiba muncul, mau jadi ketua keluarga. Bahkan dukung orang biasa mau jadi keluarga terkaya. Kenapa bisa begitu? Kamu siapa sih? Cuma numpang bayang nama leluhur. Baru bisa jadi ketua keluarga ini. Tanpa kemampuan nyata, kenapa aku harus hormat padamu? Kurang ajar, kamu tak tahu apa-apa. Saat kepala keluarga berumur 18, dia sudah kuasai hukum leluhur. Diakui seluruh keluarga Lin di dunia. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Semua keluarga besar tunduk pada Lin karena mereka gabung dengan Lin bisa selamatkan nyawa mereka. Kedokteran Lin sangat luas dan dalam banyak anggota keluarga Lin seumur hidup tak kuasai dasarnya, kamu bilang dia kuasai segalanya di usia 18. Itu benar-benar lucu. Lihatlah semua, sekarang dia masih di kursi roda. Sangat lucu, sangat lucu. Kepala keluarga puncak medis ternyata duduk di kursi roda. karena kepala keluarga mengalami kecelakaan baru saja sadar kepala keluarga bukan sakit, tapi cedera bedanya luka, dan sakit adalah Jangan banyak omong. Aku tidak terima, semua orang pun tidak terima. ku. Hari ini aku datang ribut buat melamar dukung penuh keluarga Su supaya kalian semua diam. Biar kalian semua mengakui. Orang. Bawa 3 botol arak ini kasih dia minum. Siap.
Lin Feng, aku tidak terima. Kamu begini akan kehilangan kepercayaan semua orang. Kalau kehilangan kepercayaan, apa hubungannya sama aku? Kamu juga tidak akan lihat lagi. Aku minum, oke? Lepaskan aku. Hal hari ini, aku tak terima kamu. Semua orang juga tidak akan terima kamu. Kamu tidak punya kemampuan, cuma bisa menindas dengan kekuasaan. Habis minum, kado dikirim. Aku pergi. Tunggu dulu. Apalagi yang mau kamu lakukan? Aku sudah bilang, hari ini aku akan buat kalian terima kalah. Kalian pikir, aku cuma sampah keluarga Lin? Kira aku tidak bisa ilmu keluarga ini? Aku belum pernah dengar kamu bertarung. Oke, kita taruhan sekali. Kalau aku menang, kalian berdua harus rela jadi anjing keluarga Su. Kalau ada yang nggak mau, keluargamu hancur. Kalau kamu kalah, Kalau aku kalah, aku buat perjanjian tertulis, kamu jadi kepala keluarga Lin. oke. Jangan ingkar. Taruhannya apa? Cari pasien buat kamu obati. Cari pasien apa? Kekanak-kanakan. Kita taruhan nyawa. Apa? Bawa pisaunya. Kamu ngapain? Jangan ngawur. Aku sudah minum arak ini. Apalagi yang kamu mau? Wang Tianlin salah paham. Keluarga Lin terkenal di dunia karena ilmu pengobatan. Aku kepala keluarga Lin, jadi wajar saja aku menguasai inti pengobatan Lin. Tapi Wang Tianlin tidak percaya. Tidak percaya, lalu kenapa? Tapi aku ini kepala keluarga Lin. Mana mungkin aku bertindak hanya karena kau suruh? Mana ada aturan seperti itu, Gadi? Baik, kita bertaruh sekali saja. Kalau aku menang, mulai sekarang, kamu tunduk pada keluarga Su. Kalau aku kalah, jabatan kepala keluarga Lin aku serahkan padamu. Bagaimana kamu mau bertaruh? Tusukkan pisau di antara tulang rusuk ketiga dan keempatmu, secara mendatar. Itu posisi jantungmu. Kamu bisa coba sendiri. Kalau aku bisa selamatkan kamu, berarti aku menang. Itu membuktikan keahlianku masih cukup bagus. Tapi kalau aku gagal selamatkan kamu, berarti aku, Lin Feng, kalah. Omong kosong. Kamu. Aku menang. Kalau begitu aku matikan. Kalau aku mati, meski aku menang, aku juga tak bisa lihat hasilnya. Kamu benar-benar keterlaluan. Kalau kamu tidak berani bertaruh, mulai sekarang tutup mulutmu, dan jadi anjing yang baik. Juga, tadi kamu beberapa kali bicara tidak sopan. Aku akan ambil setengah harta keluargamu. Kamu. Kamu sudah tahu keluarga Lin ini terkenal dengan ilmu pengobatan. Tapi tahukah kamu tingkat tertinggi pengobatan keluarga Lin apa itu? Menghidupkan yang mati dan menyambung tulang. Aku sudah mencapai tingkat itu. Kamu percaya? Kalau aku percaya, sama saja aku menampar diri sendiri. Aku benar-benar mengakui dia jadi kepala keluarga. Akhirku juga pasti buruk. Tapi kalau aku tidak percaya, aku harus melukai diriku sendiri. Cara yang bagus. Masih muda sudah bisa trik licik begini. Aku cuma kasih kamu 5 menit. Kalau 5 menit lewat, dan kamu masih nggak mau judi, keluarlah dari sini merangkak. Merangkak sampai pusat kota Jiangcheng. Sebagai hukuman atas ketidakhormatanmu pada keluarga Lin, kamu masuk ke rumah ini dengan niat setia. Kamu nggak bisa lepas dari permainan ini. Tang Donghai, kamu juga harus judi. Kamu sakit ya? Aku nggak mau judi. Aku nggak mau judi. Aku mau pulang. Pulang. Kayaknya kamu nggak bakal bisa pulang. Hari ini pisau ini sudah diletakkan di sini, harus ada yang berdarah. Kamu beda sama Wang Tianlin. Statusmu terlalu rendah, tak punya pilihan seperti dia. Kamu mau apa? Kalau kamu mau bertaruh keahlian medis, aku sudah bisa hidupkan orang mati. Coba kamu lukai dirimu, lihat, bisa nggak aku selamatkan? Kalau nggak bertaruh, potong sendiri satu lenganmu. Mulai sekarang lenyap dari wilayah timur. Cara bagus. Ternyata begitu caranya keluarkan jalan pantas.
Jadi prianya aku dari awal cuma bilang sedikit, tapi sudah buat orang ke sudut. Tuan Lin, saya salah. Saya tak akan berani lagi. Semua salah dia yang memaksa saya. Dia yang paksakan saya melawanmu. Saya menyerah. Saya mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Tuan Zhang, kalau semua orang bisa mengancam saya sekali, kalau semua orang bisa meragukan saya, dan akhirnya hanya minta maaf, lalu di mana wibawa keluarga Lin? Saya sudah minta maaf. Lalu, apa lagi yang harus dilakukan? Masa kepala keluarga benar-benar harus memotong salah satu tangan saya? Potong lidahmu juga bisa saja. Kau, Hukum tak bisa menyalahkan keramaian. Pemaksaan terhadap atasan. Kalian juga tak lihat peran kalian di sini apa. Kalian benar-benar pikir posisi kepala keluarga Lin ini. Saya dapat begitu saja. Ayo lakukan, Zhang Donghai. saya, Taruhan nyawa. Lin Feng, jangan kira aku tak tahu niatmu. Bukankah kamu ingin aku mundur? Silakan lanjutkan. Bukankah kamu bertaruh padaku, aku tidak berani bertaruh denganmu? Kalau begitu aku terima hari ini. Aku Wang Tianlin akan taruhan nyawa denganmu. Apa? Ayah, bahaya ada orang nekat. Sebenarnya kepala keluarga pakai strategi terang-terangan. Sekarang semua meragukan kemampuan dan keahliannya, dan puncak keahlian medis adalah menghidupkan yang mati. Kepala keluarga suruh orang bunuh diri, taruhan keahliannya bisa atau tidak menyelamatkan. Dia mana ada orang yang mau pertaruhkan nyawa ke tangan orang lain. Tapi Wang Tianlin itu dia nekat, dia berani. Kepala keluarga. Sekarang aku panggil kamu kepala keluarga, tak lagi panggil kamu tuan muda. Hari ini aku, Wang Tianlin, bertaruh nyawa denganmu. Kamu terima tidak? Ayah, harus bagaimana ini? Masa biarkan Wang Tianlin mati di sini beneran? Kalau dia benar-benar mati di sini, wibawa keluarga Lin kita akan ditantang besar-besaran. Status kepala keluarga juga bisa hilang. Kamu juga ragu dengan keahlian medis kepala keluarga? Ayah, Aku tunggu kata-kata ini darimu. Tianlin, silakan mulai. Kepala keluarga adalah jenius terbaik sepanjang sejarah keluarga Lin. Bukan hanya keahliannya luar biasa, tapi juga visinya melewati semua orang di zamannya. Sejak 2 orang masuk ke pintu ini sudah masuk dalam rencana. Ayo mulai. Kamu sudah pegang pisau. Kenapa belum mulai juga? Aku nggak bakal matikan. Apa dia benar-benar nggak bisa apa-apa? Jangan-jangan dia memang nggak berguna. Aku pakai nyawaku sendiri taruhan, dia bukan orang gagal. Aku terima taruhannya. Tapi kamu harus setuju 3 syaratku. Silakan. Pertama, ini sangat penting. Aku mau semua kepala keluarga jadi saksi di tempat biar kamu nggak bisa ingkar. Oke. Kedua, kalau aku menang pasti sudah mati, jadi soal taruhan itu jabatan kepala keluarga Lin cuma omong kosong. Jadi kalau aku menang, anakku yang jalankan taruhannya. Rebut jabatan ketua keluarga Lin dari kamu. Tenang saja. Kalau aku kalah, jabatan ketua keluarga Lin ini akan aku serahkan. Walau kamu di detik terakhir, jabatan kepala keluarga Lin ini mau dikasih ke anjing pun silakan. Ketiga, kasih aku 3 jam. Aku mau pulang sebentar. Beri pesan terakhir. 1 jam, 2 jam. 1 jam. Imut. 1 jam ya, 1 jam. Oke, janji pria tak diingkari. Mundur tak mungkin. apa? Kakak Wang Tianlin mau pasang nyawa. Sekarang semua kepala keluarga Provinsi Barat Daya segera ke Jiangcheng. Dalam 1 jam Wang Tianlin akan bertaruh nyawa dengan Lin Feng. Ini. Bukankah ini sama saja seperti mempertaruhkan kepala kita di ikat pinggang orang lain? Ini kesempatan emas. Kalau Wang Tianlin mati dan dia menang taruhannya, berarti keluarga Lin sudah tak punya orang kuat. Lalu, kenapa kita harus patuh dengan perintah keluarga Lin? Hati-hati bicara. Apa salahnya bicara kepala keluarga Lin menghilang 8 tahun? 8 tahun ini yang pegang keluarga cuma wanita. Semua sudah lama tidak puas. Sekarang kepala keluarganya muncul lagi, tapi malah jadi vegetatif. Bagaimana kami bisa hormat? Masih ada gunanya ikut keluarga Lin? Siapkan mobil.
Segera ke keluarga Su di Jiangcheng. Ya, Siapkan 2 kain. 1 kain tulis kata loyal. 1 lagi tulis di tengah loyal. tulisnya sama. Beda. 1 adalah setia dari kata loyalis. 1 lagi tanpa hati di bawahnya. Ya. Jika Lin Feng menang, tak ada yang bisa guncang posisi keluarga Lin, aku akan setia. Jika Lin Feng kalah, keluarga Lin habis, tak ada lagi wibawa, aku pun. Akan bertaruh nyawa. Wang Tianlin memang hebat. Pantas jadi nomor 1 di 2 juta KMO Barat Daya, berani pakai nyawanya sendiri untuk buktikan kekuatan keluarga Lin. Sampaikan perintahku semua segera menuju keluarga Su di Jiangcheng. Baik, Semua siapkan sebilah pisau. Lalu siapkan sehelai kain putih. Tulis setia di kain putih itu. untuk apa ini? Jika Wang Tianlin mati, semua serang keluarga Lin. Kalau Wang Tianlin hidup, semua angkat kain putih tanda setia pada keluarga Lin. Baik. Ayah mau bertaruh nyawa dengan Lin Feng. Ayah, Sudah dengar belum? sudah dengar. Ayah, Anda salah paham kenapa taruhan nyawa sama Lin Feng. Kenapa ayah begitu bodoh? Kalau Lin Feng itu lemah, bagaimana dengan ayah nanti? Rapikan barang-barang. Segera ikut aku ke Su keluarga di Jiangcheng. Kalau kali ini aku diselamatkan Lin Feng kamu, dan aku sumpah bersama akan setia pada keluarga Lin, dan Su tidak akan berkhianat kalau aku mati. Dan Lin Feng tak bisa menolongku. Bawa semua orang. Lindungi Lin Feng. Kepala keluarga hilang 8 tahun. Keluarga Lin melemah. Keluarga besar di permukaan hormat pada Lin, tapi sebenarnya mereka sudah berpaling. Sekarang kepala keluarga bangun dan melamar Su. Acara besar seperti ini, tak satu pun keluarga datang. Semua yang dimiliki keluarga Wang berasal dari keluarga Lin. Kami setia sepenuhnya pada keluarga Lin. Setiap anggota keluarga Wang tidak akan pernah mengkhianati keluarga Lin. Aku, Wang Tianlin, rela terjun ke permainan ini. Akan membantu keluarga Su untuk naik tinggi. Akan membantu keluarga Lin tetap di puncak. 100 tahun lalu, leluhur keluarga Wang hanya seorang pedagang biasa. Untungnya, keluarga Lin menolong kami. Sejak itu kami menaklukkan Barat Daya. Keluarga Lin sangat berjasa bagi keluarga Wang. Sekarang keluarga Lin kesulitan, 100 keluarga besar tidak satu hati. Keluarga Wang rela berkorban demi keluarga Lin. Jadi ayah, Anda hanyalah bidak catur. Aku rela menjadi bidak itu. Saat aku bersumpah setia, tuan keluarga sudah paham. Sebenarnya kita sudah sepakat. Jika aku mati, kompensasi dari Lin Feng adalah keluarga Lin dan Wang akan jadi keluarga terkaya nomor 1 di Tiongkok. Kau pantas jadi orang nomor 1 di Tiongkok. Xiang, ingat, kalau kau sudah di puncak, hal pertama harus lindungi Lin Feng. Seperti 100 tahun lalu keluarga Lin melindungi keluarga Wang. Ayah, Anda masuk permainan dengan nyawa. Pakai nyawa sebagai taruhan. Yang Anda pertaruhkan bukan nyawa, tapi perubahan dunia ini. Mati tanpa penyesalan. Bagaimana kalau kita hubungi 120 lebih awal? Biar ambulans standby di sini lebih dulu kalau tidak. Tunggu sebentar, aku pernah kerja di IGD. Biar aku saja. Aku nih. Dengar-dengar Wang Tianlin dari Barat Daya mau taruhan nyawa sama Lin Feng meskipun aku dokter. Tapi aku tahu sekarang Lin Feng nggak boleh mundur sekali mundur ini. Bukan cuma soal 1 nyawa, tapi bisa bikin dunia kacau berdarah menurutku Wang Tianlin kalau dia beneran mau ambil nyawanya sendiri. Naruh nyawa buat taruhan. Pak Lin pasti juga harus rebut, dia lagi dari tangan malaikat maut. Dengar-dengar selama ini, Anda yang selalu jadi dokternya saya belum sempat aku ucapin terima kasih, silakan duduk cepat. Lin Feng, aku sudah jadi doktermu selama 8 tahun. Aku benar-benar tak menyangka ternyata kamu kepala keluarga Lin. Aku belajar kedokteran. Aku tahu keluarga Lin keturunan tabib legendaris. Ilmu mereka sangat hebat, orang lain takkan percaya kalau aku bilang aku juga pernah jadi doktermu. Semuanya kebetulan. Tuan Lin, kabarnya jurus tabib legendaris bisa menghidupkan orang mati. Itu benar atau tidak? Nanti Anda akan tahu. Baik. Saya belajar kedokteran. Nanti kalau butuh bantuan, Tuan Lin langsung saja bilang.
Baik juga sekarang saya masih masa pemulihan kaki saya belum pulih. Nanti mohon Pak Zhang jadi asisten saya. Lin Feng. Sama sekali tak menyangka Wang Tianlin ternyata nekat dia berani benar-benar bertaruh nyawa denganmu. Ini, apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau Wang Tianlin benar-benar mati di sini, keluarga Lin takkan kokoh lagi. Harus persiapkan langkah antisipasi. Tuan Su, Nona Su, jangan khawatir, semuanya dikendalikan kepala keluarga. Apa Lin Feng masih punya rencana cadangan? Rencana apa? Bertaruh, dia tak berani melukainya sendiri. Kalau begini di mana wibawa keluarga Lin, aku kembali agar semua orang mengakuinya. Jika gagal kali ini, hadiah pernikahan tahap ketiga takkan pernah diberikan. Lin Feng, jangan bertaruh dengan dia lagi. Aku sudah setuju menikah denganmu. Tak usah hadiah tahap ketiga boleh? 3 tahap hadiah itu aturan. Ini bukan hanya urusan keluarga Lin, juga untuk semua orang lihat. Kalau dia benar-benar menggunakan pisau bunuh diri, bagaimana? Itu sesuai keinginanku. Masih harus tunggu berapa lama? Sebelum semuanya jelas, Kita berdua tak boleh pergi. adik keempat, sudah 8 tahun aku tak lihat keponakanku ini. Begitu dia bangun, langsung hadapi situasi sulit begini. Saya benar-benar merasa tidak tega. Tidak ada cara lain. Selama 8 tahun saya mewakili keluarga Lin, orang-orang di bawah tidak menghormati saya. Kalau begini terus cepat atau lambat akan terjadi masalah besar setiap keluarga besar, seperti hama jahat saya harus gunakan kesempatan ini. Biar hama ini hancur. Biarkan Lin Feng yang mengatasinya itu baru bisa selesai untuk selamanya. Saya hanya khawatir dengan keponakan saya, apakah dia masih punya kemampuan menghadapi hama ini. Kakak, kamu terlalu meragukan Lin Feng. Bukan saya tidak percaya, tapi dia baru saja siuman. Tubuhnya sangat lemah, jalannya saja belum stabil. Bagaimana bisa bertindak? Terakhir kali saya lihat Lin Feng memperlihatkan jurus keluarga Lin. Saat itu, sudah tidak perlu turun tangan langsung. Apa? Apa dia melampaui para leluhur? Terakhir kali aku lihat dia bertarung. Kakak, kamu tahu Lin Feng itu seperti orang seperti apa? Orang seperti apa? Seperti hakim. Hakim yang pegang catatan hidup mati. Apa? Kakak, kamu pikir aku menjebak Lin Feng? Kamu tidak tahu aku cuma bantu dia atur panggung buat akting. Jenius keluarga Lin yang langka 1000 tahun. Saatnya buat semua orang tunduk. Para kepala keluarga besar Barat Daya datang menyaksikan. Raja Barat Daya Wang Tianlin datang bertaruh nyawa. Jika Wang Tianlin mati, semua masuk habisi tanpa ampun. Ya, Jika Lin Feng gagal selamatkan Wang Tianlin, semua masuk habisi tanpa ampun. Kalau dia bisa selamatkan Wang Tianlin, semua angkat kain putih setia. ya. Para kepala keluarga kaya Barat Daya datang untuk menyaksikan. Wang Tianlin dari Provinsi Barat Daya datang untuk bertaruh nyawa. Ayo mulai. Ayah kamu. Kepala keluarga Lin, taruhan ini dihitung. Tentu saja dihitung. Baik, Tunggu. Ini bukan jebakan kalian kan? Kamu siapa berani meragukan kepala keluarga kami, berani meragukan ketua kami? Bukan berarti apa-apa. Aku cuma menebak saja. Bagaimana kalau Wang Tianlin pura-pura mati bagaimana? Kalau Wang Tianlin pura-pura mati, ketua keluarga tak perlu menolong aku maju, aku tetap bisa selamatkan dia. benar menurutku masuk akal. Kepala keluarga Liu paling teliti. Memang ada kemungkinan seperti itu. Liu Zong, Liu, kamu memang sangat teliti. Tapi, apa yang kamu bilang memang bisa terjadi. Bagaimana kalau kamu yang bertaruh untukku? tidak. Aku tidak mau bertaruh. Aku juga tidak mengincar posisi kepala keluarga Lin. Begini, kepala keluarga Liu, bagaimana kalau kau ikut taruhan ini juga? Kamu yang bertaruh nyawa. Kalau kau tidak ngincar posisi kepala keluarga Lin, itu juga boleh. Jika kau menang, semua harta keluarga Lin akan aku berikan padamu. Kalau aku menang berarti aku mati.
Buat apa aku butuh duit kalau sudah mati? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa taruhan. Aku cuma berani berspekulasi saja. Benar juga. Kecurigaanmu itu wajar saja. Begini, kau pegang pisau ini. Lalu kau yang habisi Wang Tianlin. Jangan tertipu. Kalau aku lakukan itu dan Wang Tianlin benar-benar mati, aku akan jadi pembunuhnya. Keluarga Wang pasti tidak akan melepaskanku. Tidak, tidak, tidak. Saya bahkan tidak berani membunuh ayam. Saya tidak, tidak, tidak. Saya hanya sedikit curiga. Sedikit curiga. Saya bersedia jadi saksi. Bagaimana? Tabib Ye datang. Keluarga Tabib Ye sejajar dengan Lin Yisheng dan Tabib Ye akhirnya muncul. Sudah lama dengar nama Tabib Ye. Anda siapa? Saya belajar medis Barat Universitas kami didirikan oleh murid cucu Anda. Anda tokoh medis top di negara kita. Saya sudah lama mengagumi Anda. Oh iya, bisa tanda tangan untuk saya. Salam untuk kepala keluarga Lin. Dr. Ye, Masih muda tapi tidak tahu sopan santun ketemu aku tidak panggil senior. Hanya panggil dokter saja. Aku dengar kepala keluarga baru dari keluarga Lin. Usianya belum sampai 30 katanya. Sudah sangat menguasai inti dari ilmu kedokteran Lin dan benar-benar memahaminya. Hari ini aku Ye datang untuk melihat sendiri. Apakah benar-benar cuma ikut-ikutan? Atau hanya anak manja yang numpang nama leluhur? Atau memang ada orang luar biasa seperti itu? jadi aku akan memperlihatkan padamu, Dr. Ye, dunia luar sumur itu seperti apa sebenarnya. Kamu berani bilang aku katak dalam tempurung? Benar di bidang medis. Kamu memang katak dalam tempurung. Anak kecil sombong sekali. Aku kesini hari ini untuk menjadi saksi. Tadi kalian bilang, bagaimana kalau Wang Tianlin pura-pura mati? Oke. Hari ini aku jadi pemeriksa mayatnya. Begitu malah lebih baik. Diperiksa oleh Tabib Ye. Pastikan kakak Wang benar-benar mati. Lalu Tuan Lin yang akan menyelamatkannya sepertinya tak ada orang yang bisa bermain curang di depan Tabib Ye, betul kan? Bau alkoholmu kuat sekali. Tuan Lin, bagaimana menurutmu? Bisa. Hari ini Wang Tianlin. Tunggu sebentar. Kasih sebilah pisau lagi ke Zhang Donghai. Kamu mau apa? Tadi sudah dibilang begitu masuk ke sini. Tak ada yang bisa keluar tanpa luka. Kalau tidak, bukankah semua orang bisa injak-injak keluarga Lin tanpa konsekuensi? Ada dua pilihan. Pertama, kamu juga bertaruh nyawa. Kedua, tinggalkan satu tanganmu. Aku tidak mau. Datang menggangguku tanpa izin. Tidak hormat pada keluarga Lin. Mengaku setia tapi sengaja tidak tulis hati. Wang Tianlin sudah dihukum, lalu kamu? Lin Qiqiang. Ada. Dia tidak mau bermartabat. Kamu gantikan martabatnya. Baik. Tolong, tidak. Tuan Lin, bukankah kau terlalu keterlaluan? Apa? Mau gantiin dia? Tidak. Diam. Lin, Tuan Lin, aku salah, sungguh aku salah. Anda mohon maafkan saya. Mulai sekarang keluarga Zhang kami siap setia. Pada keluarga Su dan Lin kerja sekeras apapun tunduk patuh. Serius. Aku bersumpah. Serahkan 80% harta keluarga Zhang beri ke keluarga Su. Begitu kamu bisa selamat, sisakan 20% harta. Setidaknya kamu tetap kaya. Apa ini? 80% harta ini, itu hukuman atas ketidakhormatan pada keluarga Lin. Juga hukuman karena berniat berkhianat. Kamu tidak mau. Mau. Hari ini aku cuma mau bilang ke kalian semua. Punya niat buruk pasti bayar harganya. Bukan sekadar minta maaf lalu selesai. Sebelum berniat jahat, tanya diri dulu. Apa sanggup menanggung akibatnya? Dan aku kasih tahu lagi. Mau lawan aku, Lin Feng? Kalian layak?
Aku bisa membuat kalian mati, atau tetap hidup. Wang Tianlin, ayo mulai. Aku yakin kamu masih muda tak mungkin menguasai inti pengobatan keluarga Lin. Ayo. Ayah, ayah. Mati. Ayah, ayah, ayah. Ketua keluarga Lin, kamu bisa mulai sekarang. Sekarang saatnya tunjukkan bakat luar biasamu. Kenapa buru-buru? Jangan-jangan dia beneran mau Wang Tianlin mati? Kalau mau nolong, harusnya cepat. Kamu, apa maksudmu? Dia belum benar-benar mati. Tunggu dia mati total dulu. Ini nggak mau nolongkan. Apa maksudnya belum mati total? Kalau sudah mati beneran, gimana mau nolong? Menurutku, Lin Feng memang gak niat selamatkan Wang Tianlin. Dia mau lihat Wang Tianlin mati. Iya, siapa sih yang kayak gitu? Terus, bukannya makin cepat nolong makin baik. Dia malah nunggu Wang Tianlin bener-bener mati. Lin Feng, cepatlah. Santai aja. Lin Feng, bilang jujur ke ayahmu. Kamu bener gak mau nolong dia? Lalu, kenapa kamu belum cepat obati dia? Medis keluarga Lin bisa sembuhkan luka parah dan hidupkan yang sekarat. Apa maksudnya? Artinya hidupkan orang mati, menghidupkan orang yang sudah mati. Dan menurut legenda, nenek moyang tabib Lin pernah dari makam menggali orang yang sudah mati 3 hari untuk diselamatkan, dan orang itu hidup lagi. Sejak itu terkenal di dunia pengobatan. 3 hari mati masih bisa hidup lagi? Tentu saja. Tapi ada risiko. Tidak selalu bisa diselamatkan secara teori. Kalau seseorang sudah mati, mustahil bisa hidup lagi. Nenek moyang keluarga Lin bisa menyelamatkan hidup karena pasien itu hanya mati suri. Maksudmu Wang Tianlin cuma mati suri? Tidak mungkin. Dia ditusuk sampai ke jantung. Lalu kenapa? Di dunia ada 2 jenis luka, luka luar, luka dalam. Luka luar diobati dari luar, cukup dijahit bisa sembuh. Tapi yang benar-benar sulit diobati adalah luka dalam. Dan justru keahlian keluarga Lin adalah mengobati luka dalam. Tabib Ye, tolong selamatkan ayahku. Tolong dia ya. Orang mati tak bisa hidup lagi. Tidak. Katanya keahlian medis keluarga Ye sangat hebat. Bisa hidupkan orang mati, sembuhkan tulang. Itu cuma legenda dan saya sendiri tak bisa. Lagi pula ini taruhan nyawa sama kepala keluarga Lin, apa hubungannya sama saya? Kepala keluarga Lin kan sudah bilang, katanya bisa hidupkan orang mati, sembuhkan tulang, kamu bisa minta tolong padanya. Kepala keluarga Lin, saya mohon selamatkan ayah saya. Anda bilang Anda bisa menyelamatkannya. Iya. Saya memang bilang. Lalu segera lakukanlah. Waktunya hampir habis. Direktur Zhang. Tuan Lin, Direktur Zhang, tolong bantu selamatkan dia. jangan saya tidak bisa lihat. Dia sudah mati luka di jantung seperti ini. Dia benar-benar tidak mungkin bisa diselamatkan. Bahkan kalau luka ini terjadi di meja operasi, masih tak sempat diselamatkan. Tuan Lin, jangan jebak saya. Direktur Zhang, maksud saya kaki saya sedang bermasalah. Jadi saya minta Anda melakukannya. Apa yang harus Anda lakukan akan saya beritahu. Ini bagaimana caranya? Ini. Dia sudah dingin? Sudah. Belah dadanya. Ini. Lakukan saja. Iya. Sudah dibelah. Lalu apa selanjutnya? Dekat sini. Luka di atrium kiri jantung. Tembus. Irisan luka 3 cm.
Kamu bagaimana kau tahu? Memeriksa nadi dengan benang. Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa pakai cara benang? Gimana bisa begitu? Dia bahkan tidak lihat. Langsung tahu luka di dada Wang Tianlin, tahu di mana letaknya. Serius nih, ternyata benar juga. Ambil benang usus kambing. Jahit luka tembus sekelilingnya. Cukup 7 jahitan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke, siap, aku bisa lakukan ini. Kamu bisa cara benang ya? Beneran kamu bisa teknik itu? Iya, memangnya kenapa? Dokter Ye, dia sama sekali tidak periksa nadi. Kenapa dibilang teknik benang? Itu cuma perumpamaan. Maksudnya, dokter tidak perlu sentuh pasien. Hanya dengan menyentuh orang di sekitarnya, atau barang yang pernah dia pakai, sudah bisa menilai letak penyakit pasien. Barusan Tuan Lin mencium lengan baju Ketua Zhang, langsung tahu letak luka Wang Tianlin. Dan ukurannya, itulah tingkat diagnosis benang, tapi ini tidak mungkin. Diagnosis benang lebih menakutkan dari menghidupkan orang mati, seperti hakim neraka. Kamu baru 30. Hal itu mustahil. Sudah kubilang, pandanganmu sempit. Dunia ini dipenuhi keajaiban. Bagaimana caranya? Tubuh manusia itu seperti wadah, darah dan energi mengalir di dalamnya. Jika ada bagian yang robek, akan ada darah yang keluar. Dan darah yang keluar dari tempat berbeda. Meski bedanya sangat kecil, tapi baunya beda. Saya kasih contoh paling sederhana. Darah di usus, dan darah di antara jari. Baunya beda. Usus. Ujung jari. Bau kotoran. Begitu maksudnya, Dr. Ye. Mengerti. Bisa begitu juga ya. Dan darah di atrium kiri. Beda bau dengan yang di atrium kanan, tidak sama. Luka besar dan luka kecil. Bau darah juga beda. Menurutku ini gampang, cukup sedikit membedakan, bisa dibedakan. Tentu bagimu ini sulit. Bisa dibedakan dari baunya. Tuan Lin, sudah dijahit tepat 7 jahitan, tidak lebih tidak kurang. Ambil 7 jarum perak, tusukkan ke titik Tian Shu-nya, titik Yongquan, titik Bai Hui, titik Yin Tang, titik Qi Hai, titik Dan Zong, dan juga titik Feng Qi. Kamu bilang titik-titik itu di mana ya? Aku juga nggak tahu, aku belajar kedokteran barat. Kamu, Biar aku saja. Oke, lalu. Kasih ini ke dia. Apa ini? Obat yang bisa bereaksi keras dengan alkohol. Aku paham. Bagus, kalau sudah ngerti, pergilah. Saya benar-benar kagum. Mulai sekarang keluar rumah. Saya akan mengaku sebagai murid keluarga Lin. Dokter Ye, sebenarnya kamu ngerti apa? Ya ampun. Dr. Ye sekarang murid Lin Feng. Pak Lin, saya pamit. Semuanya sudah selesai. Wang Tianlin masih hidup. Bukan begitu, Tabib Ye. Dia belum hidup kembali. Dia akan hidup sebentar lagi. Ini. Hidup kembali, ayah. Dia hidup lagi, hidup lagi. Sakit banget. Dia benar-benar hidup lagi. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Dia benar-benar hidup lagi. Ini. Aku masih hidup. Menurutmu, Inilah ilmu medis Lin legendaris itu. Aku Wang Tianlin. Hidupku ini mulai sekarang milik kepala keluarga. Salam untuk kepala keluarga, mulai sekarang.
Keluarga terpandang tunduk pada keluarga Lin. Kalian semua sudah mempersiapkan diri ya. Ada yang mau membunuhku. Ada yang berniat jahat. Aku hanya bilang dua hal. Pertama, kalau keluarga Lin ingin hancurkan seseorang, harganya tak cuma kematian, tapi mematikanmu. Lalu menghidupkanmu lagi, lalu bunuh lagi, dan hidupkan lagi. Pikirkan baik-baik. Mati dulu, baru dihidupkan, lalu dibunuh dan dihidupkan lagi. Ya ampun. Kedua, bagi yang punya niat jahat padaku, aku bisa memaafkan. Tapi harus seperti Zhang Donghai. Serahkan 80% harta, bisa selamat dan jadi orang kaya. Keluarga Liu siap bagikan 80% harta. Keluarga Xu mau menyerahkan. Kepala keluarga Lin, Lin Feng hidupkan orang mati, sembuhkan luka parah sudah capai tingkat leluhur. Lin Feng, generasi baru kepala keluarga Lin, resmi naik tahta diagnosa lewat melebihi leluhur Lin semua keluarga di provinsi Tokyo langsung ke Jiangsheng dukung. Keluarga Su semua keluarga di provinsi Barat Laut mulai sekarang. Tak akan ada niat berkhianat pada keluarga Lin. Hidup lagi. Dia berhasil. Sekali bertindak semua tunduk. Nanti dia akan pimpin keluarga Lin menuju puncak yang bahkan leluhur belum pernah capai. Mulai sekarang, dia bisa membunuh seseorang lalu menghidupkannya lagi lalu membunuh dan menghidupkannya lagi. Seperti hakim akhirat, mengatur hidup dan mati semua orang. Siapapun yang bergabung dengan keluarga Lin akan punya satu nyawa tambahan. Ini yang disebut semua hati bersatu. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Ayo pergi. Kita antarkan hadiah lamaran ketiga. Ayo. Nenek moyang pernah berkata, tabib bawah menyembuhkan tubuh, tabib madya menyembuhkan hati, tabib agung menyembuhkan negara. Yang menguasai ketiganya disebut tabib suci. Hari ini aku melihat tabib suci sejati. Usianya belum sampai 30, entah jadi seperti apa nantinya. Dia punya kemampuan luar biasa. Paham benar kekuatan hati manusia, bisa mengendalikan semua orang, itulah yang disebut suci. Sejak Wang Tianlin masuk ke keluarga Su, Lin Feng sudah bertindak. Paket obat itu bukan untuk menyelamatkan Wang Tianlin, 3 botol arak itu yang menyelamatkan. Jantungnya robek. Cukup dijahit. Hanya dijahit tetap tidak akan hidup. Karena sudah tidak ada vitalitas. Tapi Wang Tianlin dalam perhitungan Lin Feng masuk dan minum 3 botol arak. Setelah itu baru bunuh diri di tempat. Hanya perlu jahit jantung. Rawat luka luar dan paket obat itu dapat mempercepat reaksi alkohol, membuat alkohol yang sudah bercampur dalam darah mendidih lagi, begitu terus-menerus mulai beredar lagi, darah mengalir, tenaga kembali, orang kembali hidup. Luka dalam juga sembuh. Triknya tak terduga. Sangat ahli. Kemampuannya luar biasa. Aku kalah jauh darinya. Baik keberanian, perhitungan, atau medis. Lin Zan dari keluarga Lin membawa mahar tahap ketiga. Setia pada cinta dan janjinya untuk diberikan. Semoga Lin Feng dan Su Yun langgeng selamanya bersatu. Selamat hidup bersama, selamanya bersama. Semoga langgeng, selalu bersama. Semoga bahagia bersama, selalu bersatu. Mulai hari ini, kamu jadi nyonya utama keluarga Su. Aku terlambat 8 tahun, sayang.